Bismillah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salah satu di antara nikmat-nikmat tersebut adalah yang kita rasakan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga seluruh amalan ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tidak seperti biasa. Biasanya kajian kita di Kamis pekan kedua ba'da maghrib, karena satu dan lain hal kami uzur, sehingga takmir masjid masih memberikan kesempatan kepada kami agar kajian ini tetap berlangsung sekalipun di jadwal yang berbeda.
malam hari ini kita berada di Kamis pekan ketiga. Mudah-mudahan segala apa yang diupayakan oleh takmir Masjid Al-Hidayah semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Masjid Al-Hidayah, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, seorang murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab itu berjudul Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit 3 jilid, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Judulnya Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan seputar akidah, larangan seputar tauhid nomor 13. Maka malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Kita masih berada di larangan seputar akidah, karena di dalam kitab itu larangan seputar akidah itu ada 19. Malam hari ini kita masuk nomor 14. Ya. Kalau itu sudah tuntas 19, maka kita masuk bab yang berikutnya, larangan seputar ilmu. Ya, ilmu urut-urutannya begitu. Lah ini masih babnya bab akidah, larangan seputar tauhid dan iman. Nah itu. Apa itu judulnya? Judulnya yang nomor 14 ini adalah, lah ini materi malam hari ini sebenarnya berat saya untuk menyampaikan, tetapi karena ini memang urut-urutannya dan kita sudah sepakat materi ini terus sistematis, berkesinambungan, ya mau tidak mau harus kita lalui. Artinya tetap kita bahas materi ini, sekalipun berat sekali. Apa itu? Larangan seputar akidah yang nomor 14 ini adalah larangan mencintai ahlul ahwa, ahli bid'ah. Larangan mencintai ahli bid'ah dan larangan berbaur dengan mereka, kumpul berteman dengan mereka. Nah, ini berat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang ke-14 ini adalah larangan mencintai ahlul ahwa. Siapa ahlul ahwa? Ahwa ini ahlul bid'ah, dan larangan berbaur dengan mereka. Baik. Seperti biasa kan Bapak Ibu, kajian kita kan selalu kita bagi dua. Dalil-dalilnya dulu, baru penjelasannya. Selalu begitu. Mana dalilnya? Kita dilarang mencintai mereka, ahli bid'ah, termasuk ahli maksiat, dan kita nggak boleh kumpul, berbaur, duduk dengan mereka, di majelis mereka, dengarkan kajian mereka. Itu mana dalilnya? Qurannya di mana? Hadisnya di mana? Setelah dalil-dalilnya kita bahas, baru materi nomor 2. Penjelasannya. Yang dimaksud ahli bid'ah itu siapa? Nah, sebab ada ahli bid'ah itu tokoh, ada yang hanya ikut-ikutan, nimbrung, ikut melakukan perbuatan bid'ah. Apakah dia termasuk ahli bid'ah? Nah, nanti itu penjelasan nanti kalau dalilnya tuntas, Bapak Ibu ya, dalilnya tuntas. Mudah-mudahan waktunya cukup karena penjelasan, mohon maaf, dalilnya ini butuh penjelasan juga yang panjang Bapak Ibu. Dalilnya ada 7 Bapak Ibu. 7 dalil. Yang menunjukkan larangan mencintai ahlul ahwa, ahli bid'ah, dan larangan berbaur dengan mereka. 7 dalil. Sekarang kita akan bahas
yaitu dalil yang pertama firman Allah Azza wa Jalla. Minta tolong disiapkan dalam Al-Quran surat nomor 3 Ali Imran. Firman Allah Quran surat Ali Imran surat nomor 3, ayatnya ayat yang ke-7, awal-awal berarti ayat ke-7, Ali Imran ayat 7. Mari kita dengarkan muratalnya. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran ayat yang ke-7. Baik, silakan. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Terus. Dia di antaranya ada, dan di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya itu kecuali Allah. Terus. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayatnya ya. Saya bacakan ulang terjemahnya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Selesai ya? Kita lanjutkan. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Perhatikan, harus digarisbawahi. Orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau bacanya begitu enak ya. Ya, gitu ya. Jadi memang baca terjemahan itu kayak baca soal cerita, Bapak Ibu sekalian. Jadi biar kita paham, ya. Terus, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati, di mana ayat ini yang menunjukkan kita tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang condong kepada kesesatan? Di mana dalilnya kalimat yang menunjukkan kita tidak boleh mencintai ahli bid'ah? Kita tidak boleh membaur dengan mereka. Di mana itu? Ternyata Bapak Ibu, surat ini, Ali Imran ini, ayat nomor 7 ini, itu disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Nah, hadis itulah nanti yang akan kita dapatkan keterangannya di situ. Di mana itu? Hadisnya adalah riwayat Muslim, tapi nomor asli. Saya nggak bawa nomor aslinya. Saya bacakan aja. Sahih Muslim, nomornya Bapak Ibu. Nah ini, nomornya Sahih Muslim, nomor 2665. 2665. Muslim 2665. Nah nih, saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kita dengarkan ya perkataannya Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat Al-Quran berikut ini. Jadi Aisyah mendengar Nabi pernah membaca ayat berikut ini. Ternyata yang dibaca Nabi itu barusan yang kita dengarkan, Ali Imran ayat 7. Begini katanya Aisyah, Nabi membaca ayat Al-Quran berikut ini, yang artinya dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat
muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, ini yang tadi ini Ali Imran ayat 7 tadi, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Stop. Aisyah berkata, setelah ayat ini dibaca Nabi, Ali Imran ayat 7 ini dibaca Nabi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih saya bacakan sabdanya, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdaruhum. Apa kata Nabi? Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda setelah membaca ayat ini, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah, yaitu yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Waspadalah kalian terhadap mereka, jauhi. Nah, jelas. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih ayat muhkamat, apa sih ayat mutasyabihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan dulu ya Ali Imran ayat 7 ini. Pak, Bu, maaf. Isinya Al-Quran itu, Allah membagi Al-Quran itu ayatnya ada 2 macam. Ingat-ingat ini. Allah membagi ayat dalam Al-Quran itu cuma ada 2. Yang pertama namanya ayat muhkam. Yang pertama namanya muhkam atau muhkamat. Yang kedua mutasyabih atau mutasyabihat, sama saja. Yang satu muhkamat, yang satu mutasyabihat. Baik. Sekarang kita lihat apa sih maksudnya muhkamat atau muhkam. Bapak Ibu sekalian, ayat yang muhkam itu adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak tersembunyi. Itu namanya muhkamat. Ayat yang jelas maknanya tidak tersembunyi. Contoh banyak ayat muhkamat. Contohnya, di dalam Al-Quran ada kata langit, bumi, bintang, kan ada itu, gunung, pohon, dan lain sebagainya. Jelas, gak butuh penafsiran. Allah mengatakan samawati, langit, wal ardi, bumi. Allah mengatakan gunung, ada dalam Al-Quran. Jelas kita tahu semua kayak apa gunung. Kita tahu pohon itu kayak apa. Jadi gak butuh penafsiran. Itu namanya muhkamat. Jelas, gamblang, tidak ada yang tersembunyi. Lah yang unik itu yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran ada satu lagi ayat namanya mutasyabihat. Nah, ya ini ya. Mutasyabihat atau mutasyabih. Apa itu? Ayat yang masih samar-samar maknanya dan tersembunyi dan banyak manusia tidak mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui ayat itu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh keilmuannya. Kecuali itu. Orang-orang yang berilmu saja. Contohnya Ustaz, kayak apa ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang masih samar-samar, ya, maknanya masih belum jelas, ya, kan seperti itu. Jadi ayat-ayat yang sifatnya global, Bapak Ibu, belum ada rincian. Itu namanya mutasyabihat. Contohnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, misalnya, wa aqimus shalah. Bapak Ibu seringlah mendengar ayat ini. Wa aqimus shalah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Bapak Ibu sekalian, lah mendirikan sholat ini kan tidak dijelaskan tata caranya. Kayak apa sholat itu? Ternyata butuh rincian penjelasan. Ternyata sholat itu diawali dengan bersuci, terus kemudian diawali dengan niat menghadap kiblat.
Kayak begitu itu. Terus takbiratul ihram, ya, lalu sedekap di dada, membaca istiftah, membaca al-fatihah, membaca surat, lalu ruku, mengangkat tangan sejajar bahu atau daun telinga. Ada kira-kira kayak gini di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Makanya itu namanya ayat mutasyabihat. Termasuk alif lam mim mutasyabihat. Apa artinya nggak paham kita. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Alif lam ra sad ha mim yasin. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Maknanya samar-samar, nggak jelas apa itu. Dan banyak manusia tidak paham, kecuali orang yang diberikan oleh Allah keilmuan yang kokoh. Nah, itu baru mereka paham. Makanya Bapak Ibu, untuk mengetahui ayat mutasyabihat ini, nanti kita akan lihat bagaimana di masyarakat kita, dan kita kok nggak boleh kumpul dengan mereka, kaitannya apa? Sabar ya, kita jelaskan dulu. Dan ayat mutasyabihat ini Bapak Ibu, kalau pengen mengetahui penafsirannya, maka tentunya harus melalui tahapan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah nyampaikan di majelis taklim yang lain, tapi di sini belum pernah. Mungkin di YouTube sudah ada. Cara menafsirkan Al-Quran itu cuma 4 cara. Diingat-ingat ini. Jadi kalau ingin menafsirkan Al-Quran, cuma ada 4 cara. 4 cara menafsirkan Al-Quran. Ini yang disepakati oleh jumhur ulama. 4 cara, 4 model cara menafsirkan Al-Quran. Ya. Apa itu caranya? Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Quran menafsirkan Al-Quran. Ayat menafsirkan ayat. Loh, contohnya ada yang kayak gini. Ada, banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi cara yang pertama menafsirkan Quran itu adalah ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Baik, contohnya, tak kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah Quran surat Al-An'am, surat nomor 6 Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayatnya ayat 82. Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan surat nomor 6 Al-An'am. Ya. Al-An'am ayatnya 82. 82. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimatnya. Ayat ini masih belum jelas, nanti ditafsirkan oleh surat lain. Al-An'am 82 ditafsirkan surat yang lain. Itu indahnya Quran. Itu cara menafsirkan Quran pertama. Kita dengarkan dulu terjemahnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Karena di situ walam yalbisu imanahum bidzulmin, kezaliman. Di situ arti yang benar kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Pasti orang bertanya, apa maksudnya iman mereka tidak dicampur aduk dengan kezaliman? Itu maksudnya apa? Imannya tidak kecampuran dengan kezaliman. Ternyata dijelaskan di ayat yang lain. Surat apa penjelasnya? Luqman ayat 13. Ayo kita dengarkan Quran surat 31. Luqman ayatnya 13. Dengarkan ayat 13 ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Perhatikan, di sini poinnya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah alias syirik. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, syirik, adalah benar-benar
kezaliman yang besar. Berarti zalim yang dimaksud Al-An'am ayat 82 tadi, iman yang tidak kecampuran dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya apa? Syirik. Itu namanya Quran menafsirkan Quran. Nah, itu metode pertama ya. Ya. Metode yang kedua Bapak Ibu, cara menafsirkan Al-Quran adalah yaitu aubis sunnah li'anna ja'at mubayyinatan li kitabillah. Tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi hadis itu fungsinya menafsirkan isi Al-Quran. Hadis itu merinci isi Al-Quran. Hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Bapak Ibu tidak akan pernah temukan di dalam ayat Quran orang itu kalau sholat yaitu diawali dengan berwudu, terus kemudian tata cara wudu ini, tata cara wudu dimulai dari membasuh telapak tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, lalu berkumur sambil menghirup air ke hidung, istinsyaq, memasukkannya dengan tangan kanan, mengeluarkan air itu dengan tangan kiri, istinsyaq 3 kali, lalu mengusap wajah sambil menyela-nyela jenggot, itu sunnah, lalu mengusap tangan sampai siku. Ada di Quran kayak gini? Ada. Quran cuma mengatakan bersuci itu aja, wudu. Rinciannya membasuh kepala sampai tengkuk dikembalikan lagi ke depan, lalu diakhiri dengan mengusap kedua telinganya, lalu mencuci kaki. Loh, coba. Lalu setelah wudu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwadina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada di Quran kayak gini? Nggak ada. Terus sholat menghadap kiblat, takbiratul ihram, tangannya tidak boleh rapat, tangannya jari-jarinya yaitu agak direnggangkan, nggak boleh dirapatkan, karena itu sunnah Nabi, agak direnggangkan, menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat takbiratul ihram itu begini, Allah, maka nggak benar ini. Yang benar itu tampakkan ke menghadap ke kiblat, sejajar bahu boleh, sejajar daun telinga boleh. Terus sedekat di dada, istiftah Allahumma ba'id atau yang lain, lalu Al-Fatihah, lalu kemudian surat. Setelah itu rukuk, memegang lutut, jari-jarinya nggak boleh dirapatkan, tetapi direnggangkan ketika memegang lutut. Coba. Lalu membaca doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, atau bacaan lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, lalu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada di Quran kayak gini? Nggak ada. Berarti hadis itu menjelaskan isi Quran. Makanya kalau ada orang di luar sana, nah ini mulai masuk ini. Mereka tidak mau pakai hadis. Ingkarul hadis. Quran minded. Iya, ingkar sunnah, nggak mau pakai hadis karena mereka beranggapan hadis itu perkataan sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya ini semua sahabat, bisa keliru, tapi kalau Quran nggak mungkin keliru, makanya mereka nggak mau pakai hadis. Kalau taklim misi kajian selalu Quran terus, nggak pernah bawa hadis. Ya, kira-kira kalau dia sholat, tolong tanyakan sama dia pakai rukuk enggak? Dia pakai itidal enggak? Dia kemudian ketika sholat pakai baca enggak? Ketika duduk di antara 2 sujud, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kira-kira ada enggak bacaan ini di Quran? Lalu tahiyat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau yang lain, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, dan seterusnya. Lalu ditutup Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada enggak di Quran? Tanya sama mereka. Maka tentunya mereka tidak akan dapatkan ini. Maka kalau panjenengan ketemu orang seperti ini, jangan duduk bersama dia, jangan ikut kajiannya, jangan mendengarkan taklimnya,
dan jangan mencintai dia. Ya iki materinya. Ya ini. Mengotak-atik ayat. Ya, nggak usah duduk, nggak usah didengarkan taklimnya. Karena bahaya ini. Dia tidak mau pakai hadis. Padahal ayat-ayat mutasyabihat itu baru bisa diketahui caranya yaitu tadi. Dengan melakukan 4 metode. Yang pertama sama nomor 1 barusan kita bahas. Nomor 1 Quran dengan Quran. Nomor 2 Quran dengan hadis. Hadis itu penjelas Quran. Faham sampai di sini Bapak Ibu? Paham ya? Baik. Sekarang kita tingkatkan metode menafsirkan Quran nomor 3. Jadi Quran dengan Quran sudah, Quran dengan hadis sudah. Sekarang yang nomor 3 adalah yaitu au bima ruwiya anis sahabah. Tafsir Al-Quran dengan riwayat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maaf ini Bapak Ibu. Menafsirkan Al-Quran dengan para sahabat. Karena apa? Li'annahum a'lamun nasi bi kitabillah. Karena mereka para sahabat adalah orang yang lebih tahu tentang kitabullah. Mereka paling tahu. Mereka paling tahu. Mereka hidup di zaman Quran turun, wahyu turun. Sehingga mereka adalah orang yang tahu surat itu turun kronologisnya apa. Terus surat itu turun asbabun nuzulnya apa. Sebabnya apa? Cara menerapkannya bagaimana? Rasul masih hidup, Quran turun, mereka hidup di sisi Rasulullah. Maka sebaik-baik menafsirkan Quran, setelah Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, sekarang Quran dengan para sahabat. Nah sekarang Pak Panjenengan tak tunjukkan ahli tafsir dari kalangan sahabat. Para ahli tafsir dari kalangan sahabat itu adalah Bapak Ibu sekalian dari kalangan sahabat ya, ahli tafsir. Di antaranya diingat-ingat ini. Ingat-ingat. 1, Ali bin Abi Thalib, penafsir Quran. Yang kedua, Ibnu Abbas, sampai dijuluki Turjumanul Quran, penterjemah penafsir Quran terbaik di zaman Nabi. Ya. Jadi panjenengan kalau baca Quran, maka lihat aja menurut Ibnu Abbas ayat ini maksudnya apa? Aman. Enak. Kenapa kok harus menurut Ibnu Abbas? Karena mereka paling tahu hidupnya di zaman Nabi. Jibril turun, mereka hidup di sekitar Nabi. Bayangkan. Ya. Wahyu turun, mereka ada di samping Nabi. Bayangkan. Mereka setia bersama Nabi. Saya ulang ya. Sahabat yang ahli tafsir. 1, Ali bin Abi Thalib. 2, Ibnu Abbas. 3, Zaid bin Sabit. 4, Ubay bin Ka'ab. Ya. 5, Ibnu Mas'ud radhiyallahu. 6, Abdullah bin Zubair. Terakhir 7, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Perempuan 1. Ya. 7 sahabat ahli tafsir. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau dari kalangan tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat. Jadi mereka hidupnya Nabi sudah wafat. Mereka baru lahir. Tapi mereka ketemu dengan sahabat. Ketemu Ibnu Abbas, ketemu Anas bin Malik, ketemu para sahabat, tapi nggak ketemu Rasul. Namanya tabi'in. Lah dari kalangan tabi'in yang ahli tafsir adalah yang dari kota Mekah dulu. Mekah. Siapa namanya? Mujahid. Makanya panjenengan kalau baca tafsir Ibnu Katsir, setelah Allah berfirman yang artinya menurut Mujahid, lagi ketemu orangnya. Mujahid itu tabi'in dari Mekah. Ya, itu betul. Cara menafsirkan begitu. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah laki-laki, bukan perempuan. Ikrimah itu nama laki-laki. Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah ini murid. Atau Taus, itu yang dari Mekah. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, atau sama Taus. Ini ya, rahimahullah anhum ajma'in. Baik. Yang dari Madinah, Zaid bin Aslam, bukan Abu Aslam, bukan. Zaid bin Aslam, itu 1. Yang kedua Abdul Aliyah.
Yang ketiga Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Nah, ini cuma 3 dari Madinah ya. Dari Madinah itu cuma 3. Yang dari dari Irak, tabi'in tinggal di Irak. Jadi ketemu sahabat, mereka nggak ketemu Rasul, tinggalnya di Irak. Yang di Irak itu adalah Al-Qamah, Masrud, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Al-Basri ya, dan Qatadah. 5 berarti. Makanya panjenengan pernah dengar nama Hasan Al-Basri dari Irak. Ini tabi'in. Ketemu sahabat Utsman. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat. Jadi Umar wafat 2 tahun sebelumnya, beliau lahir. Ketika umur 2 tahun, Umar wafat radhiyallahu an, dan beliau sempat menghadiri khutbahnya Utsman bin Affan. Ketemu sahabat Utsman, ketemu Ali, ketemu yang lain. Makanya tabi'in, tapi nggak ketemu Rasulullah. Oh, itu. Ini baru tabi'in. Ini belum tabi'ut tabi'in, tambah banyak lagi. Makanya ini cara menafsirkan Quran terbaik. Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati. Sekarang ini banyak ustadz dai menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsunya. Yaitu makanya tidak boleh kumpul sama ahlul hawa, ahli bid'ah. Contohnya ustadz, ada seorang dai ustadz, gelarnya profesor, tapi dia mengatakan jilbab budaya Arab. Ada tidak? Jilbab adalah budaya Arab. Punya kitab tafsir. Dia punya kitab tafsir. Bayangkan. Makanya anak perempuannya masuk televisi nggak pernah pakai jilbab. Sudah tahu orangnya? Tahu ya? Nggak perlu disebutkan? Nggak perlu lah, tahu semua. Ya. Itu ya. Jilbab budaya Arab. Maka tanyakan sebenarnya, mana Quran dengan Quran yang mengatakan jilbab budaya Arab? Oke. Nomor 2, mana dalilnya jilbab itu budaya Arab? Quran ditafsirkan hadis. Yang ketiga, mana dalilnya ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in yang mengatakan jilbab itu budaya Arab? Sahabat Nabi siapa? Tabi'innya siapa? Tabi'in siapa? Maka tidak akan Anda temukan. Jadi murni hawa nafsu. Termasuk mereka yang mengatakan Islam Nusantara. Maka yang kayak begini nih Bapak Ibu, nggak perlu kita datangi kajiannya. Ya, meskipun dia disebut ahli tafsir Al-Quran Indonesia, nggak perlu kita dengarkan ceramahnya. Nggak perlu. Nggak perlu duduk bareng dengan dia. Nggak perlu. Nggak boleh. Mencintainya nggak boleh. Menjadikan rujukan, kitabnya dijadikan rujukan. Apa tafsirnya namanya itu? Kitab tafsirnya apa itu? Apa sih namanya tafsirnya itu? Ya orang ini kan punya beliau ini. Nggak perlu diingat ya? Ya nggak perlu diingat ya. Baik ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, makanya hati-hati. Ya hati-hati. Ya hati-hati. Jadi kita harus tahu menafsirkan Qurannya bagaimana. Ya, menafsirkan Quran bagaimana. Sebab Bapak Ibu maaf ya, maaf. Saya minta maaf, beribu maaf. Al-Quran itu global Bapak Ibu bahasanya. Mutasyabihat. Banyak yang global. Butuh rincian, banyak. Makanya tergantung yang baca. Kalau Quran itu dibaca oleh orang jamaah tabligh, jadi jamaah tabligh. Quran itu kalau dibaca oleh orang LDI, jadi LDI. Quran itu kalau dibaca oleh orang Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah. NU jadi NU, tergantung siapa yang baca. Kenapa? Karena bahasanya global, caranya adalah yang terbaik, yang perlu ditanyakan kepada mereka, menafsirkan Qurannya itu metodenya apa. Itu aja. Kalau metode menafsirkan Al-Quran menurut kepentingan kelompoknya masing-masing, ya jadinya kayak sekarang ini. Sekarang ini lihat, Idul Fitri mesti berubah. Seligenji. Coba kalau semua penafsiran Quran, hadis Nabi mengikuti para sahabat, insya Allah tidak ada yang namanya Idul Fitri berbeda. Nggak ada. Kenapa? Karena menurut sahabat, Idul Fitri mengikuti ulil amri. Selesai. Selesai. Ulil amri menetapkan tanggal berapa, sami'na. Selesai.
Masalahnya di situ. Jadi menafsirkan Quran, melakukan pendekatannya pakai pendekatan apa? Ya Bapak Ibu mohon maaf, mereka yang suka ngebom sana sini, ya gereja dibom, semuanya dibom, mengatasnamakan jihad. Anda tanya, Anda melakukan ini ada enggak dalilnya? Ada. Mereka pakai dalil Al-Maidah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang kafir. Tauhid, maka pemerintah kita tauhid. Kalau tauhid harus diperangi. Lu coba menafsirkan dengan hawa nafsunya. Makanya mau dibaca oleh, tergantung kelompoknya. Kalau yang membaca itu orang Syiah, ya jadi Syiah. Kalau yang membaca Quran itu orang-orang, ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya jadinya seperti itu. Ya, makanya ini metode nomor 3. Yang terakhir, nah terakhir. Yang terakhir adalah, kan cara menafsirkan Quran ada berapa tadi? 4. Nomor 1 apa tadi? Quran dengan Quran. Nomor 2, Quran dengan hadis. Nomor 3, Quran dengan tabi'in. Ya, tabi'in kan gitu ya. Sahabat dengan sahabat, betul. Sahabat termasuk tabi'in. Sekarang nomor 4 adalah, nomor 4. Ya, nomor 4. Au bima qala kibarut tabi'in li'annahum talaqqaw dzalika ghaliyan ghaliban anis sahabat. Caranya yang keempat adalah menafsirkan Quran dengan perkataan pembesar tabi'in, karena mereka orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Jadi kalau dirinci tadi, 1 Quran dengan Quran, 2 Quran dengan hadis, 3 Quran dengan sahabat, yang nomor 4 Quran dengan tabi'in, pembesar tabi'in. Dan Bapak Ibu harus tahu, para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in, tadi sudah kami sebutkan. Kalau dari Mekah, namanya Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha, Tawus. Kalau dari Madinah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi. Kalau dari Irak, Al-Qamah, Masruq, Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan Qatadah. Yaitu Qatadah. Baik. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita, jangan duduk di majelisnya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tidak memakai kaidah-kaidah tersebut. Contoh, Bapak Ibu, di masyarakat kita lagi santer waktu itu ya, mereka menafsirkan alif lam mim. Alif lam mim. Mereka mengatakan alif itu Allah, lam itu adalah malaikat, mim itu Muhammad. Ya, mereka menafsirkan Toha. Toha itu maksudnya Nabi Muhammad. Mereka menafsirkan Yasin. Yasin itu nama lain daripada Nabi Muhammad. Ini di mana buktinya, dalilnya? Qurannya di mana? Hadisnya di mana? Perkataan sahabat di mana? Tabiinnya siapa yang mengatakan itu? Jadi ilmu cocokologi, ilmu gadokologi, cocok-cocokan. Ya, ini nggak boleh. Maka jangan dengarkan majelisnya, tinggalkan langsung aja, tinggal keluar. Karena nggak ada yang menafsirkan kayak begini, nggak boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus selektif mencari guru ini, tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nomor 1 ya, dalil yang pertama. Dalil yang pertama. Tapi sebelum dalil yang kedua, saya minta tolong Tirmidzi, kitab yang warna kuning Mas, jilid 3, maaf jilid 3. Bawa sini, saya carikan. Panjenengan yang baca. Maaf. Nomornya Tirmidzi 2952. Nah ini ketemu. 2952. Silakan. Dari Jundab bin Abdullah. Silakan. Nama orang terakhir. Monggo dibaca. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Jundab bin Abdullah,
Dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Stop. Ulang lagi. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan benar. Stop. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran menurut opini, hawa nafsunya, menurut kemauannya sendiri, dan ternyata benar, cocok. Ternyata benar ini, bukan salah. Menafsirkan dewe, ternyata benar. Maka ia tetap dianggap salah. Tetap. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya dan ternyata cocok sesuai benar, itu kata Rasulullah tetap dianggap salah. Salah. Lu kenapa? Karena tidak mengikuti metode 4 tadi. Nafsirkan Quran itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Nabi, Quran dengan para sahabat. Wong Nabi sebelum wafat, Nabi kan wasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Setelah aku wafat, maka kalian akan terjadi perselisihan. Supaya tidak berselisih, tidak centang perenang, maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berarti suruh ikut sahabat. Ya. Ketika Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Lalu Nabi mengatakan al-jamaah. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud al-jamaah? Maka Nabi menjawab, al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja. Bukan asli wejangan Jawa. Bukan. Tapi betul-betul aswaja. Ngikut Rasul. Jangan mengada-ngada. Dan ngikut sahabat. Apa yang dilakukan sahabat? Itulah aswaja yang selamat. Siapa itu? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nabi nggak nyebut nama kelompoknya. Nabi nggak nyebut nama kelompok A, Nabi kelompok B, enggak. Yang penting mereka ikut aku dan pemahaman para sahabat. Makanya betul, nafsirkan Quran, kalau nurut opini, tetap meskipun benar dianggap salah. Karena caranya salah, nafsirkan. Nah, hati-hati ya. Karena waktu Isya sudah masuk, ini baru dalil ke-1. Iya. Padahal ada berapa tadi mestinya? 7. Piye ini? Ya, nggak apa-apa. Kita adzan dulu ya, adzan. Ya, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan satu dalil lagi. Jadi dalil yang pertama tadi, larangan mencintai ahlul hawa, ahli bid'ah, dan larangan berbaur dengan mereka, Ali Imran ayat 7. Sekarang dalil kedua, An-Nisa ayat 140. Kita dengarkan. Dalil yang kedua, surat An-Nisa, surat yang keempat, An-Nisa, ayatnya 140, Bapak Ibu. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari
bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Terus sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kenapa? Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Duh, jelas sekali Bapak Ibu. Kita dengarkan ya, kita dengarkan ini. An-Nisa ayat 140. Sungguh Allah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Apa itu? Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diingkari, ya, terus diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka. Duduk aja nggak boleh, malah berkoalisi. Oh jelas, dia mengolok-olok Al-Maidah. Ayat berapa ya itu lagi rame? Mengolok-olok ayat Quran, mentertawakan ayat Quran. Ayat Quran sedang dijadikan bahan candaan. Seperti itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya masih mencatat itu. Salah satu televisi swasta kita, ya, dalam satu acara ILC Indonesia Layar Skop, gitu ya. Itu di situ disebutkan ada seorang tokoh di negeri kita. Saya nggak sebut namanya, tapi tanggalnya saya catat itu. Ada. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu. Itu ada. Apa kata dia? Ayat-ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat Al-Quran. Wih. Maka kalau dia nanti nazar, nggak usah dibacakan ayat Quran. Butir-butir Pancasila itu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ayat konstitusi lebih tinggi kedudukannya dari ayat-ayat Al-Quran. Wih, tokoh loh ini, tokoh. Yang sekarang, ya, sedang menjadi tim sukses. Tim sukses. Saya nggak sebut tim suksesnya yang siapa, saya nggak sebut sudah. Ya, di YouTube ada, di YouTube. Orangnya masih ada. Jadi tim sukses sekarang. Nah, Bapak Ibu, itu di Indonesia Alaska, dia mengatakan demikian. Dia sedang mengolok-olok. Bahkan ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab terporno. Coba, ya. Terus kemudian ada lagi kelompok Jil, Jaringan Islam Liberal. Siapa itu namanya? Itu dia mengatakan Al-Quran itu harus revisi karena isinya sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Al-Quran itu harus diamandemen, direvisi, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Al-Quran itu isinya lebih berpihak dengan laki-laki, tidak berpihak kepada perempuan. Misalnya ayat tentang waris, ayat tentang poligami, lebih condong menzalimi wanita, maka harus direvisi. Wih, Jil ini, Jil. Hati-hati, jangan dengarkan ocehannya, jangan dengarkan ya macam-macam. Ya. Oleh karena itu, bahkan ada seorang ustaz, seorang kiai yang setiap bulan pada hari tertentu, itu nggak tahu itu apa itu ya, itu banyak sekali. Yang jelas dia buat majelis taklim, judul majelis taklimnya adalah Sinau Bareng. Ada enggak? Sinau Bareng. Itu yang disuruh ceramah Banci. Banci suruh ceramah. Sudah itu, lalu kemudian bersalaman tangan dengan ibu-ibu, dengan wanita, bukan mahramnya, dicium tangannya. Apakah seperti ini dai-dai yang harus kita menuntut ilmu? Qurannya di mana? Hadisnya di mana? Sahabatnya siapa yang boleh menghalalkan seperti ini? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahim, hati-hati. Terus belum kelar ini ayatnya. Katanya firman Allah, janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, ini ancamannya. Kalau kalian tetap bersama mereka, duduk dengan mereka,
tentulah kamu serupa dengan mereka. Plek. Sudah. Terus, sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Berarti ciri-ciri orang munafik itu adalah mereka yang suka mengolok-olok ayat Allah. Rasul dipakai buat candaan. Ya. Ajarannya Rasul dicibir. Ajarannya Nabi diolok-olok. Ajarannya Nabi ditolak. Hadis Nabi yang sahih ditolak. Hadis tentang lalat, apa katanya mereka? Seringkali kita ini bahasanya bagus. Makanya Bapak Ibu jangan tergiur dengan bahasa yang bagus-bagus. Jangan menggiurkan bahasanya. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita ini seringkali mengkritisi sanad. Sanad suka dikritik. Sanadnya dhaif, sanadnya maudhu. Sanad itu yang meriwayatkan hadis. Itu siapa-siapa. Itu seringkali kita nggak pernah mengkritisi matan. Matan itu isi hadis. Maka mestinya kita juga harus melakukan kritis terhadap matan. Matan-matan isi hadis yang nggak sesuai akal, ya mereka harus ditolak. Masa lalat itu kalau dicelupkan di air, itu suruh mencelup lalat masuk ke dalam air, suruh mencelupkan, ambil lalatnya, buang, minum airnya. Karena salah satu sayap lalat itu mengandung penawar. Ini nggak terbukti. Menurut medis nggak terbukti. Akal bertentangan. Maka meskipun itu riwayat Bukhari, kitab Sahih Bukhari, matanya cacat, coret, berarti nggak boleh dipakai. Loh. Jadi semua ukurannya pakai apa ini? Akal. Padahal Bapak Ibu, banyak para dokter-dokter ilmuwan non-muslim telah membuktikan sendiri. Ternyata sayap lalat itu mengandung penawar. Makanya tidak ada lalat mencret, itu tidak ada. Semua hewan bisa diare. Kambing diare aja nggak bisa. Bisa. Semua hewan. Lalat tidak. Kenapa? Karena dia bawa penawar. Salah satu sayap ya. Salah satu sayap. Itu mengandung penawar. Bawa racun. Ya. Bawa bakteri juga bawa penawar. Oleh karena itu dia mengobati dirinya sendiri. Maka celupkan air itu, ambil. Sehingga dalam hal ini berarti mereka ini tidak sami'na wa ata'na. Makanya jangan bermajelis dengan mereka. Soft tidak rapat, dikasih bahan candaan. Ya, kalau tidak rapat kan Nabi mengatakan itu jadi celahnya syaitan. Apa katanya? Alhamdulillah setan mau sholat. Setan bisa masuk soft sholat. Coba, apakah harus kita taklim dengarkan YouTube-nya, ceramahnya? Jangan. Ini materinya. Larangan mencintai ahli bid'ah dan berbaur dengan mereka. Meskipun, apalagi sekarang lagi keren ini lagi viral. Seorang ustadz menyuruh jamaahnya nonton bioskop. Ada enggak? Ada. Seorang ustadz dan ustadzah. Bayangkan, ustadz kaliber nasional ini. Saya nggak sebut namanya. Seringkali kalau di YouTube itu seliweran. Karena kalibernya kaliber nasional. Tontonlah di bioskop, apa itu judulnya itu? Pokoknya film Islami kok. Drama apa sih itu? Nah itu dia mengatakan, tontonlah di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Karena banyak pelajaran. Loh, sedangkan yang dipertunjukkan di film itu bukan mahramnya. Suami istri bukan mahram. Memegang tangannya, istri mencium tangan suami. Padahal bukan mahram. Suami mencium kening istri. Bukan mahram. Hak haram. Wong Nabi aja mengatakan, besi ditusukkan ke kepala seseorang. Besi ditusukkan ke kepala. Itu jauh lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi kita. Nggak boleh, ini malah ditonton sih. Maka saya nggak bisa bayangkan dosa ustadz ini, dosa jariah. Wah itu diikuti karena dia berseru. Dan dia jadi panutan. Semua orang ya, hafal ayat Quran. Sampai ayat Quran itu ada ayatnya di pojok kanan, pojok kiri. Surat apa, ada di halaman berapa, hafal. Tapi nyuruh orang pergi ke bioskop.
Sedangkan bioskop itu tempatnya ikhtilaf, campur baur laki perempuan. Kita harus taklim sama Ustaz kayak gini. Ini akidah, jangan main-main. Agama ini jangan main-main. Belajar harus cari betul-betul guru yang bisa menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Hati-hati. Maka nggak boleh berbaur. Meskipun dia ahli Al-Quran dan seterusnya. Siapapun orangnya itu. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan duduk bersama mereka. Ya, hati-hati. Ya. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang sudah terlalu cinta, mosok, iki Ustadz terkenal loh, mosok salah. Iki Ustadz Geti, apa tahu maksudnya Ustadz Geti? Ya. Ustadz Topi, ya, mosok salah. Inti siapa tuh kok kletek aja? Aduh mas, ya, ini kaliber nasional sama kaliber kletek, ya, sepanjang. Ya, hati-hati. Itu orang sudah terlalu cinta. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini pentingnya nuntut ilmu itu begini. Biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Baik, ini yang nomor 2. Insya Allah dalil berikutnya akan kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ini baru dalil, belum kelar, dan penjelasannya pun belum saya sampaikan sama sekali. Ahli bid'ah itu siapa? Terus kalau mencari guru itu harus cek dan recheck. Ya, itu bagaimana mencari guru itu? Saya kasih bocoran aja ya. Cara mencari guru itu Bapak Ibu intinya itu rumusnya cek dan recheck ada 8. Diingat-ingat. Cara mencari guru ini guru yang harus saya ikuti ataukah tidak? Itu ada 8. 1. Siapa yang mengatakannya? Ustadznya itu siapa? Itu 1. Nomor 2, dari mana datangnya Ustadz itu menyampaikan? Pemikirannya dari mana? Kalau dari Quran, dari Sunnah, dengan pemahaman sahabat ikut. Nomor 3, apa landasannya? Dia mengatakan itu landasannya apa? Diambil dinukil kitab apa? Dinukil kitab apa? Sebab sekarang ini ada juga seorang Ustadz, misalnya memperbolehkan mengirimkan bacaan Fatihah kepada orang-orang yang telah wafat. Ya, kirim Fatihah kepada orang yang telah wafat itu bawa-bawa Sahih Bukhari. Ya, bawa-bawa Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu YouTube-nya sempat tak lihat sama saya. Bukhari, lah Bukharinya itu notes kecil. Sedangkan Bukhari ini 5 jilid Bapak Ibu, 4 jilid yang asli. Sampai nomor 7 ribuan. Lah ini kecil, tipis. Itu bisa ditaruh di saku. Sahih Bukhari, dia nyebut nomor. Nomornya 6.000 sekian. Tak catat sama saya. Tak cek sama saya. Yang saya download sama kitab yang saya punya. Pelak nomornya. Gak ada. Tapi wani bawa-bawa Bukhari. Bukhari mengatakan dalam hadis sahihnya, Rasulullah mengajarkan kirim Fatihah. Nomornya sekian. Tak cek. Ya ada. Bukan itu. Wih, hati-hati ya sekarang ini. Baik. Jadi landasannya apa? Nomor 4, adakah dalil Quran dan Sunnah? Ada enggak? Yang kelima, orang yang mengatakannya pernah belajar di mana? Belajarnya di mana dulu? Iya. Dia pernah mulazamah duduk dengan siapa? Itu ya. Itu harus ditanyakan. Terus yang keenam, siapa gurunya? Dia punya guru sebelum ini siapa? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya, Bapak Ibu sekalian, pernah sempat kuliah di UNMU, Universitas Muhammadiyah. Nah, Gadung, Surabaya. Tarbiyah, saya ambil tarbiyah. Setelah itu, kemudian tahun 2005, saya dengan Ustadz Abu Jundi, Hafizul Ta'ala, ya cuman kita berdua. Akhirnya kita mulazamah dengan Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tamimi dari Hadramut. Baik. Beliau datang ke Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, beberapa, bahkan CD-nya, YouTube-nya ada. Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tamimi. Rahimahullah. Baik. Kita metodenya belajarnya gini, buka kitab. Makanya saya dengan beliau, Ustadz Abu Jundi, Hafizul Ta'ala, metodenya hampir mirip. Buka kitab, ada yang baca, karena memang gurunya ya itu. Soalnya sama, yang ngajari begitu. Baik. Itu. Terus kemudian berikutnya, apakah guru tersebut orang bertakwa?
dilihat orang ini orang bertakwa tidak. Ya, yang terakhir, apakah dia punya akhlak yang baik? Punya akhlak tidak? Berakhlakul karimah tidak? Nah, seperti itu. Kalau memang memenuhi kriteria itu, maka duduklah di majelisnya. Terus dicek lagi, dia seringkali kalau taklim duduk dengan siapa? Ternyata si fulan ustadz itu, meskipun dia ngajar, duduk di majelisnya Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala. Duduk di majelisnya Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama, hafizahullah. Belajar sama para senior, guru-guru senior, duduk. Maka boleh duduk bersama mereka, duduk sama dia. Dilihat dia mengambil ilmu, nukil itu dari siapa? Dari siapa? Lihat nukilannya. Nah, gitu ya. Hati-hati, tidak sembarangan, harus selektif. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah menetapi Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para salafus salih as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.